Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Jugianto dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Nugroho. Saya dari kelas reguler 75C. Saya akan mempresentasikan mengenai General Business Environment yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal pada PT InnoCycle Technology Group Tbk. Yang pertama mengenai latar belakang. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 diproyeksikan akan mengalami kontraksi. Hal tersebut dikarenakan wabah pandemi COVID-19 telah menyebar secara global. Penyebaran virus COVID-19 yang terjadi secara global mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi terganggu. Salah satunya adalah penurunan aktivitas konsumsi. Penurunan aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan daya beli masyarakat untuk komoditas telah mengalami penurunan. Sehingga kondisi seperti inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi. Berdasarkan data dari International Monetary Fund yang terlihat pada layar video, dijelaskan bahwa IMF telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2020 akan mengalami kontraksi, yang mana kontraksinya diprediksikan sekitar minus 4,4%. Proyeksi tersebut lebih buruk dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019, yang sekitar 2,8%. Sedangkan untuk kedepannya, IMF memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2021 diperkirakan sekitar 5,2%. Proyeksi tersebut mencerminkan bahwa perekonomian global akan lekas membaik. Dengan kondisi perekonomian global yang mengalami kontraksi, secara tidak langsung berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Untuk dampak pertumbuhan ekonomi global yang mengalami kontraksi terhadap Indonesia dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri yang ada di layar video. Pada gambar sebelah kiri menjelaskan bahwa IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sekitar minus 1,5%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang negatif mencerminkan bahwa roda perekonomian Indonesia tahun 2020 turun dari periode sebelumnya. Sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2021 diproyeksikan sekitar 6,1%. Proyeksi yang positif dapat diartikan bahwa perekonomian Indonesia dapat bangkit dari krisis ekonomi yang terjadi secara global dan di dalam negeri. Selain IMF, World Bank juga telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2020 dan 2021 diperkirakan bernilai positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan sekitar 0,0%. Hasil ini lebih baik dibandingkan yang diproyeksikan oleh IMF. Sedangkan untuk tahun 2021, World Bank telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 4,8%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kedepannya lebih optimis membuat kabar gembira terhadap sektor industri di Indonesia. Salah satunya adalah industri manufaktur. Industri manufaktur diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan setelah menelan pil pahit pada awal munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Proyeksi pertumbuhan industri manufaktur yang lebih optimis dapat tercermin dari proyeksi mengenai Pro Manufacturing Index yang diindikasikan akan mengalami peningkatan.
Pro Manufacturing Index merupakan indikator yang menyediakan gambaran secara umum mengenai kondisi sektor industri pengolahan atau manufaktur. Proyeksi pertumbuhan industri manufaktur tercermin dari data dari Bank Indonesia mengenai Pro Manufacturing Index. Untuk data mengenai Pro Manufacturing Index, kita dapat melihat gambar yang ada pada layar video. Berdasarkan data dari Bank Indonesia mengenai Pro Manufacturing Index, menjelaskan bahwa pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia telah mengalami pasang surut. Pertumbuhan industri manufaktur telah mengalami kontraksi yang sangat tajam pada tahun 2020 pada triwulan yang kedua. Kontraksi ini disebabkan karena jumlah kasus COVID-19 yang telah mengalami peningkatan secara drastis. Kemudian, adanya kebijakan dari pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar yang dimulai pada akhir Maret tahun 2020. Setelah mengalami kontraksi pada triwulan kedua tahun 2020, Pro Manufacturing Index telah mengalami peningkatan yang sangat drastis pada triwulan ketiga. Peningkatan Pro Manufacturing Index yang cukup drastis sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha di sektor manufacturing pada triwulan yang ketiga. Hal tersebut tercermin dari Indeks SPT SKDU Industri Pengolahan pada triwulan yang ketiga sebesar minus 1,45%. Walaupun memiliki nilai yang negatif, nilai ini lebih baik daripada triwulan sebelumnya, yang mana triwulan sebelumnya nilai SPT SKDU untuk industri pengolahan sebesar minus 11,61%. Peningkatan nilai SPT industri manufaktur meningkat sebesar 10,16%. Pada triwulan yang keempat, untuk tahun 2020, Indeks PMI dan Indeks SPT SKDU diproyeksikan akan mengalami peningkatan, yang mana ini menandakan bahwa industri manufaktur, khususnya industri pengolahan ini, dapat berkembang untuk tahun 2020 dan untuk tahun kedepannya. Proyeksi sektor industri pengolahan atau manufacturing yang semakin membaik dan lebih optimis untuk kedepannya. Hal tersebut memberikan optimisme bagi klaster dalam industri manufaktur. Salah satu klaster dalam industri manufaktur adalah industri tekstil dan produk tekstil. Proyeksi industri manufaktur yang membaik memberikan peluang bisnis bagi produsen dalam industri tekstil dan produk tekstil. Salah satu produsen yang terjun dalam industri tekstil dan produk tekstil adalah PT Innocycle Technology Group Tbk. PT Innocycle Technology Group Tbk merupakan produsen yang terjun dalam industri tekstil dan produk tekstil yang secara spesifik memproduksi serat stapel buatan dan non-woven atau bukan tenun. Perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman dari informasi mengenai kondisi perekonomian secara global dan perekonomian dalam negeri. Perusahaan juga dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman serta implikasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lainnya. Selanjutnya mengenai pendahuluan. Yang pertama mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam paper ini diantaranya adalah apa saja faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis dari PT Innocycle Technology Group Tbk. Yang kedua, apakah peluang dan ancaman bagi PT Innocycle Technology Group Tbk dalam menjalankan bisnisnya akibat adanya faktor-faktor lingkungan eksternal tersebut. Terus yang ketiga, apakah implikasi dari adanya faktor-faktor lingkungan eksternal PT Innocycle Technology Group Tbk yang dapat diterapkan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian, tujuan penelitian yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis di PT Innocycle Technology Group Tbk.
Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman bagi PT Innocycle Technology Group (TPK) dalam menjalankan bisnisnya akibat adanya faktor-faktor lingkungan eksternal tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi implikasi dari adanya faktor-faktor lingkungan eksternal bagi PT Innocycle Technology Group (TPK) yang dapat diterapkan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian untuk metode penelitian, pengumpulan datanya menggunakan data sekunder dan metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Berikut ini mengenai profil perusahaan. PT Innocycle Technology Group (TPK) berdiri pada tahun 2001 dengan nama PT Helonvel. Kemudian, dengan berjalannya waktu, perusahaan memutuskan untuk melakukan IPO pada tahun 2019 dengan nama Innocycle Technology Group (TPK) dengan kode saham INOV. Produk yang diproduksi oleh perusahaan meliputi recycle polyester staple fiber dan non-woven polyester. Untuk lokasi perusahaannya ataupun lokasi pabriknya ada di Tangerang, Karanganyar, Mojokerto, Palembang, dan Semarang. Terdapat dua jenis kegiatan usaha dari perusahaan ini. Yang pertama adalah usaha utamanya, di mana usaha utama dari perusahaan ini adalah pembuatan serat stapel buatan, seperti recycle polyester staple fiber, pembuatan non-woven atau bukan tenunan, dan pembuatan peralatan rumah tangga. Sedangkan untuk usaha penunjangnya adalah memproduksi beberapa produk yang menggunakan bahan baku dari recycle polyester staple fiber. Berikut ini adalah sejarah dari perusahaan. Perusahaan berdiri pada tahun 2001 di Tangerang, yang mana perusahaan hanya memproduksi non-woven. Kemudian, dengan berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2011, perusahaan melakukan ekspansi bisnis di daerah Karanganyar, di mana perusahaan mendirikan pabrik untuk memproduksi polyester staple fiber. Kemudian pada tahun 2013, perusahaan juga telah mendirikan pabrik di dua daerah. Yang pertama di Palembang dan yang kedua di Salatiga untuk memproduksi non-woven dan peralatan rumah tangga. Sampai dengan berjalannya waktu, pada tahun 2019, perusahaan telah melakukan penawaran umum di pasar saham, yang mana perusahaan melakukan IPO pada bulan Juli tahun 2019. Pada tahun 2020, perusahaan telah mendapatkan sertifikasi dari Planet Mars mengenai sustainability. Ya, ini adalah gambaran mengenai proses produksi dari PT Innocycle Technology Group (TBK). Berikut ini adalah visi dan misi dari PT Innocycle Technology Group (TBK). Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan recycle fiber berkelanjutan ramah lingkungan terbesar yang menghasilkan produk berkualitas kelas dunia. Sedangkan misi dari perusahaannya adalah memproduksi eco-polyester fiber kelas dunia dengan para profesional industri. Yang kedua, perluasan bisnis melalui plastic tie di seluruh Indonesia secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah berkontribusi signifikan dalam mengurangi polusi limbah nasional dan menciptakan lingkungan hidup yang ideal dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah pembangunan jaringan produksi dan penjualan berskala nasional yang mencakup semua kota besar di Indonesia untuk bisnis recycle fiber. PT Innocycle Technology Group (TPK) memiliki beberapa macam produk. Yang pertama adalah eco-friendly fiber atau serat fiber. Produk ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pakaian, boneka, ataupun interior otomotif. Untuk produk ini, perusahaan telah menjual atau mendistribusikan 60% ke pasar domestik dan 40% ke pasar internasional. Untuk produk yang kedua adalah peralatan rumah tangga. Perusahaan memproduksi
peralatan-peralatan rumah tangga dari hasil daur ulangnya berupa bantal, kasur, selimut, dan spring bed. Untuk produk yang ketiga adalah nonwoven, di mana produk ini biasanya digunakan oleh beberapa sektor-sektor industri di Indonesia seperti pertambangan, konstruksi, dan yang lainnya. Produk ini dapat digunakan sebagai filtrasi ataupun penahan erosi. Berikut ini mengenai analisis lingkungan eksternal. Untuk aspek-aspek dalam lingkungan eksternal ada 9, yaitu lingkungan ekonomi, lingkungan demografi, lingkungan hukum domestik, lingkungan hukum internasional, lingkungan pemerintahan, lingkungan politik, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan alam, dan lingkungan teknologi. Untuk analisis yang pertama mengenai analisis lingkungan ekonomi. Isu dalam lingkungan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin optimis. Yang kedua adalah proyeksi peningkatan konsumsi produk nonwoven pada beberapa sektor. Dan yang ketiga adalah polyester sebagai bahan utama industri pakaian. Berikut ini data mengenai proyeksi peningkatan konsumsi produk nonwoven pada beberapa sektor. Apabila kita melihat pada layar video ini, dapat dijelaskan bahwa konsumsi nonwoven di Indonesia telah mengalami peningkatan. Dan konsumsi untuk nonwoven untuk beberapa sektor juga mengalami peningkatan. Untuk sektor-sektor seperti industri otomotif, konstruksi sipil, dan industri perhotelan telah mengalami peningkatan konsumsi dalam produk nonwoven. Berdasarkan isu-isu lingkungan ekonomi, maka peluang yang timbul bagi perusahaan adalah yang pertama adalah daya beli meningkat. Proyeksi ekonomi Indonesia yang lebih optimis memberi peluang bagi perusahaan berupa daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan, sehingga produk milik perusahaan memiliki potensi peningkatan permintaan. Untuk peluang yang kedua yaitu peningkatan produksi. Peluang lain yang timbul ketika konsumsi nonwoven mengalami peningkatan di beberapa sektor industri adalah perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya. Dan potensi lainnya berupa penjualan perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan peluang yang muncul dengan adanya polyester menyumbang 77% bahan pakaian adalah perusahaan dapat melakukan partnership pada pelaku bisnis di industri pakaian. Kemudian untuk ancaman dari lingkungan ekonomi yaitu pemain baru masuk ke industri. Optimisme perekonomian Indonesia dan meningkatnya konsumsi nonwoven memberikan ancaman bagi perusahaan berupa pemain baru yang masuk ke dalam industri. Pemain baru akan melihat potensi dan nilai ekonomis yang ada dalam industri tekstil dan produk tekstil. Untuk ancaman yang kedua adalah ketersediaan bahan baku. Peningkatan konsumsi nonwoven memberi ancaman bagi perusahaan berupa ketersediaan bahan baku untuk proses produksi. Kemudian, implikasi yang dapat digunakan perusahaan setelah memahami peluang dan ancaman adalah untuk meningkatkan produktivitasnya. Untuk jangka pendek, perusahaan harus memiliki rencana untuk peremajaan mesin atau peralatan. Perusahaan juga dapat menjalin partnership dengan produsen di berbagai sektor seperti sektor konstruksi sipil dan sektor lainnya. Perusahaan dapat melakukan partnership dengan perusahaan-perusahaan BUMN ataupun perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan dapat melakukan atau dapat menciptakan produk baru berupa pakaian agar dari hulu sampai hilir dalam industri pakaian dikuasai oleh perusahaan. Dan perusahaan juga dapat menjalin hubungan dengan pemerintah atau organisasi masyarakat atau perseorangan untuk mendapatkan sampah botol plastik.
Untuk analisis yang kedua adalah analisis lingkungan demografi. Aspek lingkungan demografi dapat dilihat dari proyeksi jumlah penduduk Indonesia dan kelas sosial masyarakat Indonesia. Untuk isu dalam lingkungan demografi, yang pertama ada peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2050. Sedangkan untuk isu yang kedua adalah status sosial penduduk Indonesia rata-rata berada pada kelas menengah dengan persentase 50,5%. Berdasarkan kedua isu dari lingkungan demografi, maka peluang yang timbul adalah yang pertama, potensi permintaan dari generasi milenial. Generasi milenial yang diproyeksikan akan lebih banyak jumlahnya dibanding generasi lain, maka memberi peluang bagi perusahaan berupa potensi permintaan dari kalangan generasi milenial. Untuk peluang yang kedua adalah kemampuan daya beli masyarakat. Karena masyarakat Indonesia status sosialnya middle class, maka potensi dari perusahaan adalah kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli produknya. Dan peluang yang ketiga adalah perusahaan dapat masuk ke segmen pasar generasi milenial dan kelas menengah. Untuk ancaman perusahaan dengan adanya isu lingkungan demografi yaitu konsumen beralih ke kompetitor lain. Mayoritas penduduk yang berada di kelas middle dengan kemampuan daya belinya membuat ancaman bagi perusahaan karena ada potensi penduduk Indonesia beralih ke produk dari kompetitor lainnya. Sedangkan implikasi dari lingkungan demografi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah perusahaan dapat melakukan diferensiasi produk seperti pakaian, sepatu, tas, dan kemudian dijual langsung ke customer dengan memanfaatkan platform-platform digital yang menyasar ke pasar generasi milenial dan middle class. Analisis yang ketiga adalah analisis lingkungan hukum domestik. Isu dari lingkungan hukum domestik adalah program revitalisasi peralatan atau mesin untuk industri tekstil dan produk tekstil oleh Kementerian Perindustrian. Peluang yang timbul atau peluang yang muncul dari program revitalisasi peralatan atau mesin bagi perusahaan adalah perusahaan dapat melakukan peremajaan mesin. Yang kedua adalah perusahaan dapat bersaing, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Dan peluang yang ketiga adalah perusahaan dapat minimalisir fixed cost mengenai peralatan atau mesin. Sedangkan untuk ancaman dari program revitalisasi peralatan atau mesin bagi perusahaan adalah persaingan di dalam industri akan semakin ketat, dikarenakan produsen-produsen dalam industri akan mendapatkan peremajaan mesin. Sedangkan implikasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan setelah mengetahui peluang dan ancaman adalah perusahaan dapat memanfaatkan program dari pemerintah mengenai restrukturisasi mesin, sehingga perusahaan dapat meminimalisir biaya untuk pembelian mesin. Untuk analisis yang keempat adalah analisis lingkungan politik. Aspek lingkungan politik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah politik dalam negeri dan yang kedua adalah politik internasional atau geopolitik. Untuk isu politik dalam negeri adalah kontestasi politik pemilihan kepala daerah atau pilkada akan dilakukan serentak di 270 wilayah di Indonesia. Sedangkan isu politik internasional atau geopolitik yaitu perang dagang antara China dan Amerika tidak kunjung selesai. Berdasarkan isu-isu dari lingkungan perpolitikan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, maka peluang yang timbul atau peluang yang muncul bagi perusahaan adalah permintaan bahan baku dan produk tekstil dari impor dari Amerika yang berpotensi mengalami peningkatan, yang mana produk-produk dari perusahaan seperti eco-friendly atau serat cyber berpotensi mengalami peningkatan karena kedua produk ini telah menyasar ke pasar Amerika. Sedangkan untuk ancaman dari adanya isu-isu politik baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri adalah
perubahan kebijakan atau regulasi. Dengan adanya perubahan kebijakan atau regulasi, akan berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Terkadang, ada pemimpin atau kepala daerah yang membuat regulasi yang mempersusah keberlangsungan bisnis perusahaan. Untuk ancaman yang kedua adalah dengan adanya perang dagang antara China dengan Amerika, maka produsen-produsen dari China tidak dapat masuk ke pasar Amerika karena tarif yang sangat mahal. Sehingga sebagai alternatifnya, dia masuk ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal seperti inilah yang memberikan ancaman bagi perusahaan. Sedangkan untuk implikasinya adalah perusahaan dapat melakukan perencanaan strategi untuk mempertahankan bisnis saat ini dan untuk beberapa tahun ke depan. Serta perusahaan dapat memaksimalkan pasar Amerika karena produsen-produsen dari China tidak dapat masuk ke pasar Amerika. Untuk analisis yang kelima adalah analisis lingkungan hukum internasional. Lingkungan hukum internasional dapat tercermin dari Perjanjian Dagang Internasional. Terdapat 3 isu pada lingkungan hukum internasional. Yang pertama, Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Jepang. Untuk isu yang kedua adalah Indonesia mempunyai hubungan dagang dengan AFTA atau ASEAN China Free Trade Area. Dan untuk isu yang ketiga adalah Indonesia melakukan perjanjian dagang dengan WTO. Berdasarkan isu mengenai lingkungan hukum internasional, maka peluang yang timbul bagi perusahaan yaitu yang pertama, memperluas eskalasi pasar. Dengan bergabungnya Indonesia dengan WTO, maka perusahaan memiliki peluang untuk memperluas eskalasi pasar. Untuk peluang yang kedua adalah melakukan strategi aliansi. Dengan bergabungnya Indonesia dengan AFTA, maka perusahaan dapat memiliki potensi untuk beraliansi dengan produsen dari China ataupun negara yang lainnya. Untuk peluang yang ketiga adalah supplier. Dengan Indonesia melakukan hubungan bilateral dengan Jepang, maka perusahaan dapat memiliki potensi untuk menjadi supplier industri otomotif di Jepang. Untuk ancaman yang muncul ketika Indonesia memiliki hubungan dagang dengan WTO adalah perusahaan harus bersaing dengan pelaku bisnis lainnya dalam sesama anggota WTO. Kemudian, ancaman ketika Indonesia bergabung dengan AFTA yaitu produsen tekstil dan produk tekstil dari China dapat masuk ke pasar domestik, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa produsen-produsen tekstil dari China merupakan produsen terbesar di dunia. Sedangkan untuk ancaman ketika Indonesia melakukan hubungan bilateral dengan Jepang yaitu standarisasi produk yang cukup tinggi. Implikasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan setelah mengetahui ancaman dan peluang yaitu perusahaan harus masuk ke pasar Uni Eropa karena market terbesar pasar tekstil dan produk tekstil berada di Uni Eropa. Kemudian, perusahaan menerapkan strategi aliansi dengan produsen tekstil dari China dan menjadi supplier dari perusahaan otomotif yang berada di Jepang. Analisis yang keenam adalah analisis lingkungan pemerintahan. Lingkungan pemerintahan di Indonesia sangat erat dengan yang namanya birokrasi. Untuk isu pada lingkungan pemerintahan, yaitu birokrasi yang sangat kompleks pada pelaku bisnis. Berdasarkan isu mengenai lingkungan pemerintahan, maka peluang yang timbul bagi perusahaan yaitu terdapatnya barrier to entry bagi pemain baru yang ingin masuk ke industri karena birokrasi yang sangat kompleks. Ancaman yang muncul dengan adanya birokrasi yang kompleks bagi perusahaan yaitu dengan adanya rencana perusahaan melakukan ekspansi pabrik ke berbagai daerah di Indonesia, maka perusahaan akan berhadapan dengan birokrasi yang sangat kompleks dan perusahaan juga akan berpotensi berhadapan dengan oknum-oknum yang nakal. Implikasi setelah perusahaan mengetahui ancaman dan peluang, yaitu ketika perusahaan melakukan ekspansi di berbagai daerah, maka perusahaan harus mencari daerah-daerah yang ramah terhadap investasi. Analisis yang ketujuh adalah analisis sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya dapat tercermin dari perubahan sikap, gaya hidup, dan nilai masyarakat secara keseluruhan.
Isu dari lingkungan sosial dan budaya adalah gaya hidup ramah lingkungan atau sustainable living dan gaya hidup sustainability bagi anak-anak muda. Berdasarkan isu mengenai lingkungan sosial dan budaya, maka peluang yang muncul bagi perusahaan adalah yang pertama, perusahaan dapat melakukan branding. Perusahaan dapat memasarkan produknya dengan memberikan slogan yang ramah terhadap lingkungan dan hasil dari daur ulang. Untuk peluang yang kedua adalah potensi permintaan produk rumah tangga mengalami kenaikan. Hidup berkelanjutan yang sedang tren di Indonesia dan di dunia ini memberikan potensi bagi perusahaan mengenai produk peralatan rumah tangganya. Ancaman adanya gaya hidup berkelanjutan bagi perusahaan adalah perusahaan harus selalu berinovasi, menciptakan produk yang ramah terhadap lingkungan, dan dengan menggunakan bahan baku yang ramah terhadap lingkungan. Setelah mengetahui ancaman dan peluang, maka implikasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan branding dengan melibatkan beberapa influencer atau selebgram atau tokoh yang peka terhadap lingkungan untuk mensosialisasikan gaya hidup berkelanjutan dengan memakai produk hasil daur ulang dan ramah lingkungan. Analisis selanjutnya adalah analisis yang terakhir adalah analisis lingkungan teknologi. Untuk isu pada lingkungan alam, isu dari lingkungan, pencemaran lingkungan, dan revolusi yang tidak ramah lingkungan. Revolusi industri 4.0 adalah otomisasi semua peluang yang dimiliki perusahaan adalah brand image tanpa adanya campur tangan manusia lingkungan dalam pengaplikasiannya. Pada saat ini, berdasarkan isu mengenai baku yang ramah terhadap lingkungan, maka peluang yang muncul bagi perusahaan ikut membantu dalam meningkatnya produktivitas lingkungan alam. Revolusi industri 4.0 sedangkan peluang bagi perusahaan dari isu mengenai produktivitasnya karena bagi perusahaan dapat efisiensi ketika perusahaan melakukan pencemaran lingkungan, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi baik itu pidana maupun perdata. Perkembangan teknologi yang semakin modern dapat melihat peluang dan ancaman untuk maka implikasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah peluang yang ketiga adalah pengurangan harga pokok produksi. Amdal yang ketat. Adanya revolusi ini dapat minimalisir harga pokok produksi alam berkurang terjadi karena perusahaan dapat menjadi perusahaan yang ramah terhadap lingkungan sesuai dengan visi misi perusahaan. Untuk peluang yang keempat adalah teknik penjualan produk. Revolusi industri 4.0 memberikan peluang terhadap perusahaan berupa mendapatkan teknik-teknik penjualan yang baru. Dan peluang yang terakhir adalah riset pasar. Penggunaan big data analitik di Indonesia memberikan peluang bagi perusahaan berupa kemudahan riset pasar, sehingga perusahaan dapat memetakan segmentasi pasar dan target pasar. Terdapat beberapa ancaman bagi perusahaan yang timbul karena adanya revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah meningkatnya probabilitas produk yang tidak memenuhi standar. Ancaman yang timbul dengan adanya revolusi industri 4.0 adalah meningkatnya probabilitas mengenai produk yang tidak sesuai dengan standar produksi, karena membutuhkan quality control yang memadai. Untuk ancaman yang kedua adalah persaingan secara bebas. Revolusi industri 4.0 memberikan ancaman bagi perusahaan karena para pelaku bisnis dapat bersaing secara bebas karena memanfaatkan keterbukaan teknologi yang ada. Ancaman yang ketiga adalah sumber daya manusia yang berkompeten. Adanya revolusi industri 4.0 membuat perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten agar dapat mengotomisasi serta perkembangan teknologi sehingga keberlangsungan bisnis dari perusahaan tetap berjalan dan dapat bertahan di masa yang akan datang. Untuk ancaman yang terakhir adalah modal yang tinggi. Revolusi industri 4.0 memberi ancaman bagi perusahaan karena penggunaan teknologi yang modern dan terotomisasi membutuhkan modal yang kuat. Implikasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan setelah mengetahui peluang dan ancaman adalah perusahaan dapat melakukan diferensiasi produk, dan perusahaan juga dapat melakukan atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawannya, serta perusahaan juga dapat melakukan pendanaan selain dari pasar saham, contohnya seperti pasar obligasi ataupun pasar keuangan yang lainnya. Berdasarkan penjelasan mengenai faktor-faktor eksternal perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, lingkungan eksternal perusahaan memberikan dampak pada kinerja perusahaan. Untuk yang kedua, perusahaan memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi perusahaan ramah lingkungan terbesar di Indonesia dan di dunia. Untuk yang ketiga, analisis lingkungan eksternal perusahaan dapat digunakan untuk menentukan strategi yang tepat baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Untuk saran kepada PT InnoCycle Technology Group Tbk, yang pertama adalah PT InnoCycle Group Tbk sebaiknya melakukan model bisnis baru yaitu B2C
yang menyasar pada generasi milenial dan middle class. Untuk saran yang kedua adalah PT InnoCycle Technology Group Tbk dapat memperluas eskalasi pasar ekspornya terutama pada pasar Uni Eropa, yang mana pasar Uni Eropa merupakan pasar tekstil dan produk tekstil terbesar di dunia. Untuk saran yang ketiga adalah PT InnoCycle sebaiknya melakukan peremajaan mesin. Hal tersebut dikarenakan untuk meningkatkan produktivitas dan dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Saran yang keempat adalah PT InnoCycle Technology Group Tbk sebaiknya melakukan branding untuk dapat memasarkan produk-produk unggulannya. Dan untuk saran yang terakhir, PT InnoCycle Technology Group Tbk harus mengembangkan aplikasi yang dimilikinya agar lebih menarik sehingga konsumen-konsumennya lebih tertarik terhadap produk-produk unggulan dari PT InnoCycle Technology Group Tbk. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya secara pribadi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.